Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Rizviana dari program studi D4 Akuntansi Keuangan, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Yusef Ria dan Bapak Taufikul Ihsan selaku dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini. Kepada yang terhormat dosen penguji, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan Warung Makan X berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau SAK EMKM. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah latar belakang. Indonesia memiliki berbagai jenis macam usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jenis-jenis usaha tersebut dibagi menjadi dua, ada dalam bentuk skala kecil dan dalam bentuk skala besar. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2017 menyebutkan bahwa sebanyak 99,99% pangsa pasar terdiri dari UMKM. UMKM juga memberikan kontribusi terbesar dalam lapangan pekerjaan, yaitu sebesar 97,02%. Sedangkan untuk skala usaha besar, dalam pangsa pasarnya hanya sebesar 0,01% dan hanya memberikan kontribusi lapangan pekerjaan sebesar 2,98%. Selain memberi kontribusi yang besar, UMKM juga terbukti dapat bertahan saat terjadinya guncangan krisis ekonomi menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tahun 2018. Berdasarkan data tersebut, pemerintah seharusnya lebih memberi perhatian kepada UMKM karena UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Walaupun memiliki peran yang besar, masih terdapat banyak kendala dan masalah yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Di antaranya, tidak mempunyai pemahaman terkait tentang standar akuntansi keuangan, tidak mempunyai tenaga ahli di bidang akuntansi, belum melakukan pencatatan akuntansi, belum adanya sosialisasi tentang penerapan standar akuntansi, dan masih adanya persepsi rumit untuk melakukan pencatatan akuntansi. Berdasarkan masalah dan kendala tersebut, dapat disimpulkan bahwa para pelaku UMKM belum memahami akuntansi dan bagaimana cara untuk mempraktikannya. Dalam kegiatan praktiknya, UMKM belum memahami akuntansi dan bagaimana cara untuk mempraktikannya sehingga tidak dapat membuat laporan keuangan yang baik dan benar. Laporan keuangan penting untuk dibuat karena dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk periode selanjutnya, serta UMKM dapat mengetahui berapa laba atau rugi sesungguhnya atas kegiatan praktik UMKM. Untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam membuat laporan keuangan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAKYAI telah menerbitkan SAK Etap atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada tahun 2009. Namun, seiring perkembangannya, terdapat ketersediaan sumber daya sehingga dibutuhkan standar yang lebih mudah untuk dipahami oleh para pelaku UMKM. Sehingga DSAKYAI menerbitkan SAK baru yaitu SAK MKM, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah pada tahun 2016. Salah satu UMKM, yaitu Warung Makan X, merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner. UMKM tersebut sedang berkembang, namun belum memiliki laporan keuangan yang baik dan benar. Pemilik tidak mempunyai latar belakang akuntansi, sehingga kemungkinan salah catat sangat besar dan akun yang keliru. Sehingga saya ingin berkontribusi untuk membantu UMKM tersebut dalam pembuatan laporan keuangannya. Sehingga skripsi saya berjudul Penyusunan Laporan Keuangan Warung Makan X berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah UMKM belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK MKM, pencatatan pemasukan dan pengeluaran juga belum dicatat secara teratur. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui apakah pelaporan keuangan yang dibuat oleh UMKM Warung Makan X sudah sesuai dengan SAK MKM. Dan yang kedua, untuk membuat penyusunan laporan keuangan UMKM Warung Makan X yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan UMKM. Berikutnya adalah tinjauan pustaka.
Prosedur pembuatan laporan keuangan. Terdapat 9 langkah dalam pembuatan laporan keuangan. Yang pertama, analisis transaksi keuangan. Yang kedua, pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Yang ketiga, proses posting ke dalam buku besar. Yang keempat, menyusun neraca saldo. Kelima, membuat jurnal penyesuaian. Yang keenam, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Ketujuh, menyusun laporan keuangan. Kedelapan, membuat jurnal penutup. Dan yang terakhir adalah membuat neraca saldo setelah penutup. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, di mana saya meneliti suatu objek secara langsung berdasarkan data-data yang saya temukan di lapangan. Kemudian menganalisa data tersebut dan dibuatkan suatu teori, tanpa membandingkannya dengan objek lain. Selanjutnya untuk objek penelitian yang saya gunakan adalah laporan keuangan UMKM. Untuk metode pengambilan sampelnya, saya menggunakan metode pengambilan sampel secara tidak acak atau non-probability purposive sampling, di mana saya sudah menentukan sampel sejak awal, yaitu UMKM yang bergerak di bidang kuliner, dan sesuai dengan tujuan penelitian, apakah UMKM tersebut telah menerapkan SKKMKM atau belum. Selanjutnya untuk jenis dan sumber data penelitian, jenis data yang saya gunakan adalah data primer, di mana saya memperoleh data tersebut secara langsung di lapangan. Sedangkan untuk sumber datanya, saya menggunakan dua data, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang saya gunakan adalah data seperti sejarah UMKM, serta kegiatan UMKM tersebut. Sedangkan untuk data kuantitatif yang saya gunakan adalah laporan keuangan UMKM. Kemudian untuk metode pengumpulan data, saya menggunakan 3 cara. Yang pertama ada interview atau wawancara. Wawancara saya adalah wawancara terstruktur, di mana saya menyiapkan terlebih dahulu pertanyaannya sebelum saya tanyakan kepada sampel. Cara kedua adalah observasi, di mana saya melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Dan yang ketiga adalah dokumentasi, yaitu melihat bukti transaksi dan laporan keuangan yang dibuat oleh UMKM. Selanjutnya untuk metode analisa data, terdapat 3 langkah. Yang pertama adalah reduksi data, yaitu mengambil data hanya yang berhubungan dengan kegiatan UMKM dan laporan keuangan UMKM, seperti bagaimana proses bisnis UMKM tersebut, bagaimana transaksinya, dan bagaimana bentuk laporan keuangan UMKM tersebut. Selanjutnya, langkah kedua adalah penyajian data. Dalam penyajian data ini saya akan sajikan 5 data. Yang pertama adalah bagaimana profil UMKM, yang kedua bagaimana hasil wawancara dan analisisnya, yang ketiga mengidentifikasi dan merancang akun-akun apa saja yang diperlukan dalam pembuatan jurnal, yang keempat membuat format laporan keuangan mulai dari jurnal hingga laporan keuangan, dan yang terakhir adalah bagaimana simulasi penyusunan laporan keuangan mulai dari jurnal sampai laporan keuangan. Kemudian langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan, di mana saya dapat mengetahui akun-akun apa saja yang diperlukan dalam laporan keuangan UMKM tersebut, bagaimana proses bisnisnya, dan langkah terakhirnya adalah saya dapat mengetahui bagaimana laporan keuangan UMKM tersebut. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Langkah pertama dalam pembuatan laporan keuangan adalah mengidentifikasi terlebih dahulu transaksi keuangan yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis, terdapat 5 akun pokok yang harus dicatat dalam pembuatan jurnal. Yang pertama adalah aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang diakibatkan oleh peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat ekonomik di masa depan. Yang kedua adalah liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang mengakibatkan arus kas keluar atau sumber daya yang dimiliki entitas akan keluar. Yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas adalah hak dari aset yang telah dikurangi oleh liabilitas. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang didapat akibat dari aktivitas perusahaan. Sedangkan yang kelima adalah beban. Beban adalah pengeluaran yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan. Setelah mengidentifikasi transaksi keuangan, langkah selanjutnya adalah membuat daftar akun atau chart of account. Daftar akun ini terdiri dari kode akun dan nama akun. Untuk akun aset,
akan diberi nomor dengan nomor 1, akun liabilitas nomor 2, akun ekuitas nomor 3, akun pendapatan 4, dan akun beban nomor 5. Selanjutnya adalah membuat neraca saldo awal. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis, diketahui terdapat neraca saldo per Januari akhir tahun 2020. Di sini diketahui terdapat ada nomor akun, nama akun, beserta saldo debit dan kreditnya. Sehingga diketahui saldo debit dan kreditnya sebesar Rp63.661.375. Langkah kedua dalam prosedur pembuatan laporan keuangan adalah melakukan pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi dicatat dalam jurnal umum. Pada bagian kolom di jurnal umum terdapat 5 kolom. Yang pertama ada bagian tanggal, ada bagian keterangan, bagian referensi, bagian debit, dan bagian kredit. Dan ini merupakan jurnal umum pada halaman 1, sehingga total dari jurnal umum pada halaman 1 adalah sebesar Rp9.710.000. Langkah selanjutnya adalah melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum halaman 2. Di sini terdapat pindahan saldo dari jurnal umum halaman 1, yaitu sebesar Rp9.710.000. Sehingga diketahui jurnal umum pada halaman 2 totalnya sebesar Rp88.078.750. Kemudian mencatat jurnal umum pada halaman ketiga. Di sini terdapat pindahan saldo juga dari jurnal umum halaman 2 sebesar Rp88.078.750. Sehingga diketahui seluruh total jurnal umum pada Februari 2020 adalah sebesar Rp218.718.750. Selanjutnya, langkah ketiga dalam prosedur pembuatan laporan keuangan adalah melakukan proses posting. Proses posting adalah pemindah bukuan saldo dari jurnal umum ke dalam buku besar. Pada kolom buku besar terdiri dari kolom tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, dan juga saldo debit kredit. Pada kolom tanggal diisi sesuai dengan tanggal transaksi yang terjadi di jurnal umum. Kemudian untuk kolom keterangan diisi saldo awal jika ia mempunyai saldo pada neraca saldo awal, dan jika transaksi tersebut berasal dari jurnal umum, maka pada keterangan buku besar diisi dengan keterangan posting. Kemudian untuk kolom ref diisi sesuai dengan jurnal umum pada halaman keberapa. Misalnya jika jurnal umum berasal dari halaman 1, maka referensi diisi dengan JU1. Kemudian kolom debit dan kredit juga diisi sesuai dengan transaksi yang terjadi di jurnal umum. Kemudian untuk kolom saldo debit dan kredit diisi sesuai dengan penjumlahan dari debit kredit pada kolom sebelumnya. Selanjutnya, langkah keempat dalam prosedur pembuatan laporan keuangan adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan kumpulan saldo-saldo akhir dalam buku besar. Di sini terdapat kolom nomor akun, nama akun, beserta saldonya di debit dan kredit. Berdasarkan saldo-saldo akhir pada akun buku besar, maka dapat diketahui total seluruhnya untuk akun-akun yang terjadi pada Februari tahun 2020 adalah sebesar Rp138.661.375. Selanjutnya, langkah kelima dalam prosedur pembuatan laporan keuangan adalah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan beberapa akun pada akhir periode. Formatnya sama seperti jurnal umum, sehingga di sini akan dibuat jurnal umum pada halaman keempat. Kolomnya juga sama, terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Sehingga dapat diketahui total jurnal penyesuaian pada akhir periode yaitu sebesar Rp9.748.418. Setelah melakukan proses pencatatan jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah melakukan proses posting kembali ke dalam buku besar, yaitu melakukan proses pemindah bukuan dari jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Langkah selanjutnya adalah membuat neraca lajur. Neraca lajur merupakan langkah
opsional bagi perusahaan, tidak harus dibuat dalam prosedur pembuatan laporan keuangan. Namun, saya membuat neraca lajur untuk mempermudah pencatatan laporan keuangan nantinya. Kolom untuk neraca lajur terdiri dari nomor akun, nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Kemudian, semua kolom dijumlahkan mulai dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Kemudian setelah dijumlahkan akan diketahui berapa laba bersih dari warung makan X ini, sehingga diketahui laba bersihnya adalah sebesar Rp27.352.583. Berikut merupakan laporan beban pokok produksi untuk warung makan X untuk bulan yang berakhir 29 Februari tahun 2020. Total pemakaian bahan baku sebesar Rp17 juta. Total pemakaian bahan pembantunya sebesar Rp9 juta. Kemudian ditotalkan pemakaian bahan baku ditambah pemakaian bahan pembantu, maka akan didapat sebesar Rp26 juta. Setelah mencatat pemakaian bahan, kemudian dicatat berapa beban tenaga kerja langsungnya, yaitu sebesar Rp2.562.500. Setelah mencatat beban tenaga kerja langsung, dicatat beban overhead pabrik. Kemudian beban tersebut ditotalkan, maka akan didapat total beban overhead pabrik sebesar Rp1.691.667. Kemudian, total pemakaian bahan baku dan bahan pembantu ditambahkan dengan beban tenaga kerja langsung dan ditambahkan juga total beban overhead pabrik, maka akan didapat total biaya produksi sebesar Rp30.254.167. Sehingga akhir dari beban pokok produksi adalah sebesar Rp30.254.167. Berikut merupakan laporan laba rugi untuk warung makan X untuk bulan yang berakhir 29 Februari tahun 2020. Diketahui penjualannya sebesar Rp66.250.000. Dapat beban pokok penjualan sebesar Rp37.254.167. Kemudian penjualan dikurangkan dengan beban pokok penjualan, maka akan didapat laba kotor sebesar Rp35.955.833. Setelah mencatat laba kotor, kemudian akan mencatat beban-beban operasionalnya. Beban-beban tersebut ditotalkan, maka akan didapat total beban operasional sebesar Rp8.661.250. Kemudian laba kotor dikurangkan dengan total beban operasional, maka hasilnya adalah Rp27.334.583. Setelah mencatat beban operasional, kemudian mencatat pendapatan dan beban lain-lain. Total pendapatan dan beban lain-lain sebesar Rp18.000. Kemudian ditotalkan kembali Rp27.334.583 ditambahkan Rp18.000, maka akan didapat laba bersih sebelum pajak sebesar Rp27.342.583. Diketahui untuk warung makan X tidak memiliki beban pajak, sehingga laba bersih setelah pajaknya juga sama, yaitu sebesar Rp27.352.583. Selanjutnya adalah laporan posisi keuangan untuk warung makan X periode 29 Februari tahun 2020. Untuk mencatat laporan posisi keuangan akan dicatat apa saja bagian aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Saldo-saldo ini dapat dilihat dalam neraca lajur pada bagian kolom laporan posisi keuangan. Kemudian total aset lancar ditambahkan dengan total aset tetap, maka akan didapatkan total aset sebesar Rp86.074.375. Setelah mencatat bagian aset, di sebelah kanannya dicatat bagian liabilitas dan ekuitasnya. Kemudian ditotalkan, liabilitas ditambahkan dengan total ekuitas, maka akan didapatkan hasil yang sama seperti total aset, yaitu sebesar Rp86.074.375. Laporan keuangan terakhir yang dibuat adalah catatan atas laporan keuangan untuk periode tanggal 29 Februari tahun 2020. 1. Bagian umumnya, Warung Makan X berdiri pada bulan Maret 2017. Warung Makan X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kuliner.
Warung Makan X memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Warung Makan X berdomisili di Tangerang. Yang kedua, ikhtisar akuntansi kebijakan penting. Untuk pernyataan kepatuhan, laporan keuangan disusun menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Untuk dasar penyusunannya, laporan keuangannya menggunakan biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah rupiah. Untuk piutang karyawan disajikan sesuai dengan perjanjian. Untuk persediaan, biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Overhead dihitung berdasarkan kapasitas produksi normal. Overhead diakui sesuai biaya aktual yang terjadi. Untuk aset tetap, dicatat sebesar biaya perolehannya. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu. Umur ekonomis aset tetap merujuk pada masa manfaat yang telah ditetapkan oleh pajak. Pengakuan pendapatan dan beban. Untuk pendapatan penjualan diakui saat barang telah terjual kepada pelanggan. Penjualan dilakukan secara tunai dan beban akan diakui saat itu terjadi. Untuk pajak dan penghasilan, mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, dapat diketahui untuk bagian kas pada bulan Februari dan Januari, begitupun juga dengan piutang karyawannya, sewa dibayar di mukanya, untuk saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban. Kemudian, dapat diketahui juga berapa pendapatan penjualannya pada bulan Februari dan Januari, untuk beban lain-lain, dan juga untuk pendapatan lain-lain. Setelah membuat laporan keuangan, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat untuk menutup akun-akun nominal, yaitu akun-akun pendapatan dan juga beban. Kemudian, setelah semuanya dicatat, maka diketahui total untuk jurnal penutupnya adalah sebesar Rp132.566.000. Setelah melakukan pencatatan jurnal penutup, langkah selanjutnya adalah melakukan proses posting kembali ke dalam buku besar. Untuk mencatatnya sama seperti posting sebelumnya, namun untuk bagian referensi akan diisi dengan keterangan JP halaman 1, yaitu untuk jurnal penutup halaman 1. Setelah melakukan proses posting, langkah terakhir adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Untuk saldo-saldo ini dapat diketahui dalam buku besar. Saldo-saldo akhirnya yang diketahui masih ada saldonya, yaitu adalah akun-akun untuk aset, liabilitas, dan juga ekuitas, yang terdiri dari kas di tangan, kas di bank, sewa dibayar di muka, persediaan bahan baku, persediaan bahan pembantu, perlengkapan toko, peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko, utang gaji, modal, dan juga saldo laba. Sehingga diketahui neraca saldo setelah penutupan adalah sebesar Rp91.219.375. Berikut merupakan kesimpulan untuk skripsi saya. Yang pertama, laporan keuangan yang dibuat dalam Warung Makan X masih belum sempurna dan masih harus diperbaiki. Warung Makan X sebagai usaha yang memproduksi suatu barang hanya mencatat pembelian dan penjualan saja, tidak mencatat berapa beban pokok penjualan yang seharusnya terjadi. Yang kedua, penulis telah membuat penyusunan laporan keuangan berdasarkan SKMKM yang telah disesuaikan dengan kondisi di Warung Makan X. Selanjutnya adalah saran dari saya kepada Warung Makan X adalah agar Warung Makan X dapat membuat laporan keuangan secara mandiri dengan mencatat semua transaksi sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh saya, seperti pencatatan beban pokok penjualannya. Saya juga menyarankan untuk Warung Makan X agar ia membuat laporan beban pokok produksi sehingga dapat mempermudah pencatatan untuk laporan laba rugi dan dapat diketahui juga berapa beban pokok penjualan yang seharusnya terjadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.